Kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan hidup kami. Selama kami percaya kami punya Allah yang besar, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk di rumah kami masing-masing. Kami memuji-muji Engkau, kami menyembah Engkau, sebab kami tahu ada kuasa dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada lawatan Tuhan dalam pujian penyembahan kami pagi hari. Dan kami akan melihat hidup kami dijamah Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Ada terobosan dalam hidup kami. Karena itu pagi hari yang indah ini juga kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah, sehingga pagi hari ini jadi pagi berkat, pagi hari ini menjadi pagi mujizat, pagi hari ini menjadi pagi lawatan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami yang besar. Roh Kudus, bagikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kurang mantap. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin saudara. Kalau kita masih punya Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung. Kalau kita masih punya Tuhan, jangan ada kata menyerah dalam hidup kita. Kalau kita masih punya Tuhan, berarti apapun yang terjadi di hadapan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, karena Dia Bapa yang baik. Haleluya. Dalam hidup Kristen jangan keluar sekalipun dari mulutmu kata-kata saya menyerah. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan, dan Tuhan kita besar mengatasi masalah kita. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam khotbah, rangkaian khotbah, maksud saya rangkaian khotbah Alkitab menjawab kehidupan setiap kita. Dan kita bersyukur kita sudah ada dalam bahasan yang ke-9. Karena saya percaya apapun masalah dalam hidup kita, selalu ada jalan keluar. Amin. Makanya Alkitab jelas katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Yang Tuhan izinkan. Tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Allah setia sudah memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika engkau menghadapi pergumulan itu, berarti setiap masalah, setiap pergumulan ada jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, ada jalan keluar. Amin. Karena ada jalan keluar, jangan pernah bilang menyerah. Karena ada jalan keluar, jangan bilang pernah capek. Jangan pernah keluarkan kata-kata kayaknya nggak akan pernah bisa, kayaknya nggak mungkin. Karena selalu ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu selalu ada dalam firman. Amin. Selalu ada dalam firman. Makanya dalam pembahasan ini saya bersyukur sekali saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan untuk saya layani dalam doa pagi setiap harinya, boleh mendapatkan kekuatan. Betul masalah masih ada, betul pergumulan masih ada, tapi ada pengharapan. Ini pentingnya hidup ini, ada pengharapan. Amin saudara. Biar masalah banyak, biar pergumulan banyak, tapi kalau ada pengharapan kita kuat. Kalau ada pengharapan kita tetap sukacita. Kalau ada pengharapan kita tetap bisa berjalan dalam kepastian. Karena ada pengharapan. Dan Alkitab katakan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kemarahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tentang kemarahan. Apakah orang Kristen boleh marah? Boleh gak saudara? Nah, kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama ya. Ada orang bilang begini, pendeta, kalau orang Kristen boleh marah gak? Saya bilang begini, boleh, tapi jangan sampai marah-marah. Beda antara marah dengan marah-marah. Apa yang Alkitab katakan tentang kemarahan? Kita akan belajar sama-sama, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Kita bawa Alkitab kita sama-sama, kita pelajari sama-sama. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Perhatikan saudara.
Efesus pasal 4 ayat 26 dan ayat 27. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Apabila kamu menjadi marah, berarti marah nih orangnya, saudara ya. Rasul Paulus bilang, apabila kamu nantinya marah, jika suatu saat nanti kamu akan marah, kamu bisa marah, kamu meledak marah, apa dikatakan? Janganlah kamu berbuat dosa. Jadi bukan soal marahnya, tapi dampak dari kemarahan. Kalau kemarin kita belajar tentang konflik. Bukan soal tentang konflik ya, tapi dampak dari konflik. Bukan soal tentang konflik ya, tapi apa respon kita dari konflik tersebut ketika kita menghadapi konflik tersebut, ya kan? Nah, ini Paulus bilang, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Berarti bukan soal marahnya. Selama engkau marah tapi engkau tidak berbuat dosa, itu sah. Nah, bagaimana? Apa itu marah berbuat dosa? Apa itu marah yang tidak berbuat dosa? Nanti kita akan belajar sampai sana, saudara ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lihat, berarti marah, kalau sampai engkau berlarut-larut dalam kemarahanmu, itulah yang menjadi dosa. Jelas sampai sini, saudara? Jadi selama kita marah dan kita marah, hari itu selesai. Marah tentunya ada tujuan. Kenapa sampai kita marah? Ada penyebabnya kenapa sampai kita bisa marah. Tapi kalau sampai amarahmu berlanjut-lanjut, amarahmu satu hari belum selesai, besok marah lagi, lusa marah lagi, 3 hari kemudian lu marah lagi, sampai lu seminggu marah lagi, Alkitab bilang apa? Engkau telah berbuat dosa. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Berarti ketika kita marah berlarut-larut, maka kita sudah membuka celah. Lihat saudara, ini berbahaya. Ketika kita mulai membuka celah, maka iblis masuk, iblis ambil keuntungan. Makanya Alkitab katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kapan iblis mendapatkan kesempatan? Ketika engkau menyimpan amarahmu dalam hati berlarut-larut. Ketika engkau menyimpan sakit hati dalam hatimu berlarut-larut, engkau sudah memberikan kesempatan kepada iblis. Disitulah akhirnya iblis menghancurkan hidup seseorang. Disitulah akhirnya iblis menghancurkan hidup anak-anak Tuhan ketika kita mulai menyimpan kemarahan yang berlarut-larut. Makanya dalam Mazmur pasal 4 ayat 5, apa yang firman Tuhan katakan di sana? Mazmur pasal 4 ayat 5. Biarlah kamu marah. Lihat, Mazmur bilang, biarlah kamu marah. Terus apa dia bilang? Tetapi jangan berbuat dosa. Pesannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Berarti apa yang membuat orang marah sampai berdosa? Ketika mulutnya menjadi jahat. Ngerti ya saudara ya? Jadi ketika kita marah tapi tidak sampai berlarut-larut, dan ketika kita marah tapi mulut kita tidak menjadi jahat, tidak menyakiti hati orang, it's okay. Tapi marah akan membuahkan dosa. Ketika engkau mulai menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, ketika engkau marah, engkau memaki orang, engkau membuat orang sakit hati, engkau membuat orang kecewa dengan perkataanmu, disitulah marahmu sudah menjadi dosa. Jadi marah yang tidak berlarut-larut, selama marah itu tidak berlarut-larut sebelum matahari terbenam, ya kan? Dan selama marahmu itu tidak berkata-kata, tetaplah diam. Pemazmur bilang. Tapi jadi pertanyaan gini, bisa emang orang marah tetap diam? Emang bisa orang marah tetap diam? Kan begitu kan? Itu sebabnya marah manusia tidak dikehendaki oleh Allah. Karena hampir nggak ada orang marah tapi diam. Ya kalaupun ada, dia simpan sakit hati, saudara. Kenapa? Karena nggak diungkapkan. Tapi sekali diungkapkan mulut jadi kasar. Nah, lihat saudara, iya kan? Disimpan salah, dikeluarkan kasar. Berarti amarah manusia tidak mengerjakan apa yang baik. Ya,
Jadi yang pertama kita dari Efesus 4 ayat 26 dan 27 tadi, dan Mazmur 4 ayat 5 kita belajar bahwa ada marah yang bisa menyebabkan dosa, tapi ada marah yang tidak menyebabkan dosa. Apa marah yang tidak menyebabkan dosa? Ketika lu mau marah tapi lu diem. Bisa nggak? Tapi jangan sakit hati, karena ada orang marah tapi dia diem, dia nyimpen dendam. Aduh, gue nggak bisa marah tapi gue diem aja, tapi gue sakit hati. Itu salah juga, saudara. Itu namanya marah yang berlarut-larut. Marah yang terus sepanjang hari, bahkan lewat dari 1 hari, lewat dari 2 hari, lewat dari seminggu, 2 minggu. Kan marah cuma 2, jadi begini. Ada marah yang ketika kita marah, kita ungkapin itu dengan unek-unek kita, ya kan? Ada orang bilang, saya sih pendeta kalau marah, saya keluarin aja gitu. Yang penting selesai, saya nggak sakit hati, saya nggak simpan dendam. Untuk kitanya yang marah saat itu baik. Tapi untuk orang lain yang dengar, belum tentu baik. Karena apa yang kita ungkapkan, kita keluarkan, belum tentu orang tidak sakit hati. Nah yang kedua, ada jenis orang yang saya marah pendeta, tapi saya diam, saya nggak mau ungkapin. Nah orang tersebut akhirnya simpan luka. Kenapa? Karena nggak dikeluarin. Loh, jadi mesti bagaimana pendeta? Marah yang mana yang selalu pilih? Ya nggak usah marah. Kan pada akhirnya keputusan kita nih, saudara. Ada orang yang marahnya mengeluarkan unek-unek tapi orang lain sakit hati. Tapi ada orang marahnya diem, orang lain gak sakit hati, dia yang sakit hati. Dia yang nyimpen dendam, dia yang nyimpen benci. Kita pilih di mana, saudara? Kan dua-duanya nggak baik. Makanya kalau sampai marah, Alkitab udah ngajarin. Kalau sampai lu marah, Alkitab udah kasih jalan. Yang pertama, jangan sampai marah lu berlarut-larut. Berarti apa? Kalau marah jangan simpen dendam, jangan simpen kebencian, pada akhirnya berlarut-larut. Yang kedua, kalau sampai kita marah, lebih baik kita diam. Masuk kamar, jangan marah-marah, diam aja, nggak usah berkata-kata. Itu dalam Mazmur 4 ayat 5. Tetaplah diam. Kita tipe yang mana? Yang marah meledak-ledak, marah keluarkan dengan perkataan, atau kita marahnya marah diam? Kalau kita marahnya mengeluarkan perkataan supaya 1 hari itu selesai, hati-hati. Jangan sampai lu 1 hari selesai, orang lain gak selesai karena dengar perkataan lu. Iya dong, kita bilang kita selesai ngeluarin unek-unek, tapi orang lain yang ngedengar unek-unek kita, selesai gak? Nyimpen dendam gak? Sakit hati gak? Tapi kalau kita tipe yang satunya lagi, kita marah tapi diam, orang lain aman, kitanya aman gak? Kita simpen dendam gak? Kita simpen benci gak? Lihat saudara ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita tipe marah yang mana, berhati-hatilah. Kalau engkau tipe marah yang meledak-meledak, yang harus diselesaikan hari itu juga, hati-hati, jangan sampai orang lain kecewa, jangan sampai orang lain sakit hati dengan perkataanmu yang 1 hari itu habis. Tapi kalau engkau tipe orang yang marah, tapi engkau nyimpen supaya orang lain gak sakit hati, tapi engkau nyimpen dendam, tapi engkau nyimpen sakit hati karena gak ngeluarin unek-unek, itu pun salah. Jadi 2 hal ini Alkitab sudah catat dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27, dan Mazmur 4 ayat yang kelima. Ya, selanjutnya Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 bilang begini: jangan lekas-lekas marah, jangan buru-buru marah, jangan langsung marah, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lihat saudara, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi ada kesempatan untuk kita memilih. Di sini kita diperhadapkan dengan keputusan. Saya mau memutuskan untuk mengambil yang mana. Dengan apa yang saya hadapi, saya berhak untuk marah. Tapi saya tipe orang marah yang seperti apa? Karena saya nggak mau simpan, karena saya nggak mau membuka celah buat iblis. Saya nggak mau memberi kesempatan buat iblis untuk menguasai hati saya dengan amarah. Hati-hati, ya kan? Jangan lekas-lekas marah, jangan buru-buru marah, jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk marah, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Selanjutnya Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17 bilang apa? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar.
Lihat saudara ya, Pengkhotbah 7 ayat 9, Amsal 14 ayat 17, kita diberikan pilihan. Kita diberikan pilihan. Kita bisa marah, tapi jangan buru-buru mau marah dong. Karena kalau lu marah, yang pertama, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Artinya amarah yang terus tinggal dalam hati adalah orang bodoh. Dia dikuasai oleh amarahnya, dikuasai oleh sakit hatinya, dikuasai oleh kebenciannya. Tapi siapa lekas naik darah? Ini sama pesannya, lekas-lekas marah, lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang bijaksana, dia bersabar. Selanjutnya Amsal 14 ayat 29. Saya mau kita membahas dulu ayat-ayat yang Alkitab catat tentang marah. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan, apa dibilang? Kebodohannya. Selanjutnya Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi apa? Perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-ledak. Dari Amsal 14 ayat 17, Amsal 14 ayat 29, Amsal 20 ayat 3 jelas mengatakan orang yang buru-buru marah, orang yang lekas-lekas marah, dan orang yang tidak menjauhi hati yang dipenuhi dengan amarah dikatakan oleh Alkitab orang bodoh. Tapi sebaliknya, bijaksana, berpengertian, dan terhormat ketika orang mulai belajar bersabar. Tidak langsung mengambil keputusan untuk marah. Walaupun ada kesempatan, bukan ada kesempatan, ada alasan untuk orang tersebut marah. Mungkin dia dikecewakan, mungkin dia disakiti hatinya, tapi dia memutuskan untuk bersabar. Dia memutuskan untuk tetap sabar. Alkitab bilang dia menjadi orang yang bijaksana. Alkitab mengatakan dia menjadi orang yang terhormat. Alkitab menyatakan dia sebagai orang yang berpengertian. Ayat-ayat ini saya berharap saudara bisa baca ulang kembali. Tandain kalau saudara pegang Alkitab hari ini. Tapi kalau saudara tidak sempat bawa Alkitab, pegang Alkitab, saudara bisa review kembali khotbah saya, sehingga kita bisa mencatat dan kita bisa belajar. Jangan sampai kita buka celah, kita buka kesempatan untuk iblis menghancurkan hidup kita dengan berkata, ya nggak apa-apa lah lu marah-marah sedikit. Hati-hati, cuma ada dua jenis orang marah. Orang marah meledak-meledak, tapi hari itu selesai, tapi orang lain kecewa dengan perkataannya. Atau jenis yang kedua, orang ini nggak marahnya meledak-meledak, dia cuma simpen aja marahnya, tapi dia penuh dengan kebencian hatinya terhadap seseorang karena menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Itu sedang membuka celah, sedang membuka kesempatan buat iblis. Selanjutnya 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 bilang begini, tetapi aku, lihat Rasul Paulus bilang, melatih tubuhku. Sama-sama bilang sama saya harus latihan. Sama-sama bilang sama saya harus latihan. Latihan apa? Latihan tubuh. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ingat, selama kita tinggal di tubuh ini, masih ada akan banyak kemungkinan untuk kita terbuka celah untuk jatuh. Tapi Rasul Paulus mengajarkan agar saya melatih tubuh saya dan menguasai tubuh saya sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau sampai saya marah, berarti saya belum bisa menguasai amarah saya. Sayalah yang dikuasai oleh amarah saya. Ngerti ya saudara ya? Makanya Rasul Paulus bilang, saya belajar menguasai diri saya melatih tubuh saya dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan saya sendiri ditolak. Kita udah berupaya, kita udah lakukan yang terbaik, tapi kita nggak menguasai diri kita. Hati-hati, kita harus belajar menguasai diri kita. Ya memang bukan hanya untuk marah, untuk segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena daging cenderung pengen dipuaskan. Apa yang nikmat daging suka. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap melatih tubuh kita dan menguasainya. Termasuk kita menguasai emosi kita, menguasai amarah kita.
Walaupun ada kesempatan untuk marah, walaupun ada kemungkinan untuk saya bisa marah, walaupun ada alasan saya marah, tapi saya tetap menguasai diri saya agar saya tidak dikuasai oleh amarah saya. Ini penting. Karena ada banyak orang ketika marah nggak terkontrol, iya kan? Setelah marahnya selesai baru dia bilang, aduh saya hilaf pendeta, aduh saya lupa pendeta. Kenapa? Karena ketika dia marah dia tidak menguasai dirinya. Dirinya dikuasai oleh amarah. Ini yang berbahaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kalaupun kau sampai marah, kita belajar dari awal dari firman Tuhan, jangan sampai amarahmu berbuat dosa. Kapan amarahmu berbuat dosa? Ketika terbenam matahari, engkau masih simpan dendam, engkau masih simpan benci, engkau masih simpan sakit hati, engkau masih kecewa, engkau masih terpendam marahmu. Kau sudah membuka celah pada iblis. Kau sudah memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidupmu. Dan tetaplah diam. Gak usah banyak ngomong. Karena ketika kita ngomong, mulut kita jadi kasar. Ingat, Alkitab sudah mencatat secara khusus di kitab Yakobus tentang lidah. Iya kan? Itu dosa sekali, saudara. Berbahaya sekali lidah kita kalau sampai tidak terkontrol. Dan biasanya lidah akan tidak terkontrol ketika kita mulai marah. Yakobus pasal yang pertama ayat 20. Yakobus pasal yang pertama ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi jelas dari awal, kalau bisa nggak marah, nggak usah marah. Kalau bisa tahan, kalau bisa sabar, lebih baik nggak usah marah. Tapi kalau sampai you marah, ingatlah hal ini. Yang pertama tadi saya sudah bilang kan, jangan sampai marahmu berbuat dosa. Bagaimana marah berbuat dosa? Ketika matahari terbenam, kita masih terus marah, besoknya masih marah, dan di dalam masalah yang sama atau masalah yang berbeda, tapi terus marah-marah. Dan yang kedua, kapan marah berbuat dosa? Ketika kita marah tapi kita simpen dendam, simpen sakit hati, simpen kekecewaan, simpen luka. Ya. Mazmur 37 ayat 8. Apa yang dikatakan di sana? Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada apa? Kejahatan. Jadi jelas, sebenarnya marah hanya akan membawa kepada kejahatan. Ya. Tapi kalau sampai marah, Alkitab udah kasih jalan keluar. Alkitab udah kasih solusi. Nih, kalau sampai lu marah, ini yang harus lu lakukan. Tapi kalau bisa nggak usah marah, sabar. Karena Alkitab tadi Amsal tadi kita udah belajar, saudara ya. Amsal 4 ayat 17, Pengkhotbah 7 ayat 9, Amsal 14 ayat 29, Amsal 23 ada bijaksana, berpengertian, terhormat. Lebih baik sabar. Tapi firman Tuhan juga mengerti, kadang ada yang manusia terlepas kontrolnya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Alkitab sudah ingatkan. Dan ini yang kita pegang. Jangan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Dan kalau sampai engkau marah, mulutmu harus diam. Menjadi pertanyaan kita, bisa gak marah diam? Iya kan? Bisa gak orang marah diam? Tanpa dia simpan dendam, tanpa dia simpan sakit hati yang terus menerus. Jadi pertanyaan, bisa nggak? Kalau nggak bisa, lebih baik nggak usah marah, sabar. Keputusan ada di kita, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus pernah marah nggak? Yesus pernah marah. Alkitab mencatat yang pertama Yesus marah ketika dia ada di bait Allah. Ketika bait Allah dijadikan apa? Tempat sarang penyamun. Yesus marah. Coba saudara lihat dalam Matius 21 ayat 12 dan 13. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Ini Yesus marah.
Yesus marah memiliki tujuan. Untuk apa? Untuk tujuan yang benar. Kalau kita marah, biasanya manusia marahnya liar, saudara. Nggak ada tujuan. Tujuannya hanya apa? Buat dirinya sendiri, keegoisannya, memuaskan hawa nafsunya. Ya gimana ya pendeta, habis unek-unek saya kalau nggak keluarin, saya sakit hati, ya baik saya keluarin aja. Lu nggak sakit hati, orang lain sakit hati. Mana Yesus yang kedua dalam Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Jadi Petrus pernah kena damprat sama Yesus, saudara. Iya kan? Yesus pernah kena omelan sama Yesus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Yesus marah ketika ada sesuatu yang terjadi melenceng dari firman Tuhan. Dia marah. Dia marah sama orang-orang penukar-penukar uang di bait Allah. Dia marah sama Petrus. Dan yang ketiga, dia marah sama murid-muridnya ketika dia ada anak-anak yang datang kepada dia, ya. Lihat dalam Markus 10 ayat 13 dan 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus marah. Tapi marah Yesus berbeda dengan marah kita. Yesus marah karena ada sesuatu yang melenceng dari firman, tidak sesuai dengan berjalannya firman Tuhan. Tapi kalau kita manusia marah biasanya apa, saudara? Karena kita memuaskan hasrat kita untuk marah. Makanya Alkitab tadi bilang kan, dalam Yakobus pasal 1 ayat 20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena manusia kalau marah itu liar. Manusia kalau marah memuaskan hawa nafsunya, memuaskan keegoannya, meledak-ledak, saudara di dalam Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga akhirnya marah manusia menimbulkan dosa. Ini berbahaya, ya. Jadi jangan sampai kita marah. Kalau kita sampai nggak bisa marah, kalau kita sampai marah, ada hal yang Alkitab sudah ajarkan. Tapi lebih baik kita memutuskan untuk tetap sabar. Memang saya mengerti perjuangan ini nggak gampang. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama kita ada di kemah ini, Rasul Paulus bilang, kita ada di muka bumi ini, kita ada di tubuh ini, maka tubuh ini berjuang. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Dan keinginan daging ini selalu berjuang, dan salah satunya adalah mengendalikan kemarahan. Tapi Alkitab memberikan kepada kita pilihan. Kalaupun engkau diperhadapkan dengan engkau harus marah atau engkau harus sabar, maka pilihlah sabar. Walaupun memang saya mengerti nggak gampang untuk orang melakukan mengambil sebuah keputusan untuk tetap sabar. Tapi kalaupun kau sambil marah, kalaupun kau sampai marah, maksud saya, maka hal ini harus diingat. Yang pertama, saudara mesti ingat, jangan sampai marahmu berlarut-larut. Itu tadi kita sudah pelajari. Jangan sampai amarahmu berlarut-larut, karena dampaknya apa? Engkau akan mulai punya kepahitan. Contoh sederhana, Saul, saudara. Saul marah. Mungkin Saul bukan marah sama Daud, tapi Saul marah sama penyanyi-penyanyi perempuan yang menyambut mereka. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul marah. Coba saudara lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 8 dan ayat 9. 1 Samuel 18 ayat 8-9, Alkitab bilang begini, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Berarti dia marah, bukan cuma sekedar marah, tapi dia marah sekali, saudara. Dampaknya apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu, perkataan perempuan-perempuan tadi, menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, dampak dari Saul marah. Ayat 9, perhatikan. Sejak hari itu, sejak pada saat Saul marah, maka Saul selalu mendengki Daud. Kita tahu bersama sejak hari itu Daud mau dibunuh Saul.
Lihat, kemarahan itu menyebabkan kehancuran. Sampai sekali hidup kita hancur, saudara. Karena apa? Karena kita timbul kebencian. Karena ketika kita mulai marah, dan marah kita pasti tentu ada alasan dong. Kita nggak mungkin marah tiba-tiba marah. Walaupun ada orang yang bentar-bentar marah, bentar-bentar marah, bentar-bentar marah, ini nggak jelas. Tapi kalau kita marah, ada alasan kita marah. Tapi ini bisa dipakai oleh iblis. Oh, saya wajar dong pendeta marah, suami saya selingkuh. Wajar dong pendeta saya marah, saya dicurangi kok. Wajar pendeta saya marah, saya dirugikan. Saya marah, tapi hati-hati. Ketika engkau marah, engkau sudah membuka celah sama iblis. Apakah ketika kita marah keadaan berubah? Belum tentu. Kadang malah kebanyakan ketika kita marah keadaan gak berubah. Justru yang ada kita malah jatuh dalam dosa. Keadaan gak berubah, kita jatuh dalam dosa. Lebih baik keadaan belum berubah tapi kita tetap tenang. Kan sama dampaknya. Kalau kita gak marah sama kita marah, keadaan tidak akan berpengaruh. Kita marah hanya untuk memuaskan emosi kita aja. Kita marah hanya untuk memuaskan ego kita aja. Yang penting unek-unek saya udah keluar pendeta. Iya kan? Berarti sebenarnya marah itu tidak berpengaruh kepada keadaan yang terjadi. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai ketika kita marah, marah kita berlarut-larut, maka timbullah kebencian. Dan orang yang kita marahin juga bisa-bisa dia benci sama kita. Sakit hati. Untungnya Daud dia seperti itu. Daud mengerti firman. Sehingga ketika Saul dendam sama Daud, Daud tidak membalas. Nah, zaman sekarang sudah dikasih dalam Tuhan, orang marah sama dia, orang itu bisa lebih marah. Iya kan? Dan akhirnya dua-duanya akan ada perpecahan, dua-duanya akan ada kehancuran. Jadi yang pertama, jangan kita marah. Kalau sampai kita marah, maka jangan sampai marahmu berlarut-larut. Yang kedua, ketika kita marah, maka marah kita itu harus ada judul, saudara. Harus ada apa? Judul. Kok marah ada judul? Bagaimana pendeta marah ada judul? Jadi begini, kalau kita marah, seringkali marah kita tuh liar. Marah kita tuh kemana-mana ya. Dalam rumah tangga contohnya salah satunya. Kalau kita marah, akhirnya marah kita itu bukan pada satu masalah yang memang perlu diselesaikan. Tapi akhirnya, oh kamu gak tahu ya, 5 tahun yang lalu tuh saya simpen dendam sama kamu. Padahal marahnya cuma soal masalah yang lain. Tapi masalah yang lalu-lalu dibawa-bawa. Ini marahnya liar. Akhirnya dalam rumah tangga terjadi keributan. Itu masalahnya udah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Diungkit cuma gara-gara sebelumnya ada apa? Ada masalah kecil. Makanya selalu saya bilang, kalau dalam konseling rumah tangga, kalau ada yang menikah dan saya diberikan kesempatan konseling rumah tangga, maka saya bilang, kalau sampai dalam rumah tangga kalian ada yang marah, marahnya mesti pakai judul. Apa masalahnya? Apa penyebab marah? Oh, saya marah karena kamu nyuekin saya. Ya udah, fokus aja di situ. Selesaikan masalah itu, selesai, udah damai. Jangan masalahnya di situ, tapi kita ungkit masalah-masalah waktu masih pacaran. Lu pacaran gak pernah tanggung jawab sama gue. Lah, lu udah kawin. Pacaran 20 tahun yang lalu masih diungkit-ungkit. Inilah yang menyebabkan rumah tangga anak-anak Tuhan hidup dalam kehancuran. Ketika marah menjadi liar. Masalah yang harusnya tidak dibahas jadi dibahas. Bukan justru ada masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Ini malah gak ada masalah dibesar-besarkan, diada-adakan masalah. Ini berbahaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kita ingat, kalau sampai kita marah, yang pertama jangan sampai marah berlarut-larut sehingga engkau menyimpan sakit hati, engkau menyimpan dendam. Bahkan orang yang kau marahi juga menyimpan sakit hati dan menyimpan dendam. Yang kedua, kalau sampai kita marah itu harus ada judul. Sehingga tidak ada pelebaran jalan. Kalau pelebaran gak apa-apa, pelebaran jalan, saudara. Tapi kalau marah jangan ada pelebaran kemana-mana gitu. Yang harusnya udah gak ada masalah, jadi dibuat ada masalah. Karena untuk memuaskan hawa nafsu aja. Dan yang ketiga, sudah dikasih dalam Tuhan, kalau sampai kita marah, dari awal saya bilang, jangan sampai marahmu berbuat dosa. Kapan marah kita berbuat dosa? Marah kita jadi dosa ketika kita nggak bisa kontrol amarah kita. Kita yang dikontrol oleh amarah kita. Kita yang dikontrol oleh sakit hati kita. Kita marah sekali. Itulah marah menjadi dosa. Yang kedua, kapan amarah kita menjadi dosa? Ketika kita marah lalu kita menghancurkan karakter orang lain. Dengan apa? Dengan perkataan.
Oh, saya nggak main fisik, pendeta. Kalau marah saya nggak pukul-pukul istri, saya nggak pukul-pukul suami. Tapi saya cuma ngomong. Mungkin omongan kita itu lebih parah menyakiti hati mereka. Hari ini kita sudah tahu kebenaran. Jangan sampai amarah kita meledak-ledak dan akhirnya menjadi dosa. Kapan amarah berbuat dosa? Ketika amarah kita tidak terkontrol. Kita dikontrol, kita dikuasai oleh amarah. Yang kedua, kapan amarah kita menjadi dosa? Ketika kita mulai mematikan karakter orang lain dengan perkataan kita, sehingga orang lain menjadi sakit hati, orang lain menjadi kecewa, orang lain menjadi down. Dan yang ketiga, kapan amarah kita menjadi dosa? Ketika kita marah, lalu kebencian menguasai hidup kita. Karena sebenarnya dampak amarah itu gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Makanya Alkitab dari awal sudah mencatat bahwa sabar aja, gak usah marah. Tapi kalau sampai marah, Alkitab sudah kasih jalan keluar. Jangan sampai marahmu berbuat dosa. Kapan marah berbuat dosa? Ketika kita dikuasai oleh amarah. Dengan berlarut-larut kita pendam amarah kita. Dan yang kedua, kapan amarah itu membuat kita jadi berdosa? Ketika dengan marah kita mematikan karakter orang lain. Dengan perkataan kita mengecewakan. Dengan perkataan kita buat sakit hati orang lain. Dan yang ketiga, kapan amarah itu menjadi dosa buat setiap kita? Ketika kita marah, lalu kebencian itu menguasai hati kita. Itu menjadi dosa. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang marah. Saudara, saya berharap setiap kita terus melatih diri kita. Sama saya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan belajar menguasai sepenuhnya. Kita terus latihan. Ketika kita mulai marah, kita ingat firman Tuhan. Jangan sampai amarah saya membuahkan dosa. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Karena setiap hari kami diperbaharui oleh firman-Mu. Kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Yang memampukan kami, yang menolong kami. Untuk tetap terus dibekali oleh firman-Mu. Dan mampukan kami untuk belajar menguasai diri kami. Belajar menaklukkan emosi kami. Belajar menguasai, mengontrol amarah kami. Dan hari ini secara khusus sama berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini gampang sekali marah, mudah sekali marah, dan dikuasai oleh amarah. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Amba berdoa buat setiap mereka ya Bapa, yang hari-hari ini mungkin sedang dikuasai oleh amarah. Hari-hari mungkin sedang dikuasai oleh kekecewaan, oleh karena orang lain marah kepada mereka. Dan mereka sakit hati dengan apa yang mereka sudah orang lain katakan dalam hidup mereka. Hari ini kami menaruh tangan kanan kami di dada. Kami mau buka hati kami mau dipulihkan. Kami tidak mau beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kami dengan amarah yang berlarut-larut, kebencian yang berlarut-larut. Hari ini kami buka hati kami, Roh Kudus jamah hidup kami dalam nama Yesus. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat. Pagi hari ini kami dipulihkan. Kami belajar untuk menguasai diri kami sepenuhnya. Karena Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang menyertai kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Perbaharui hidup kami ya Roh Kudus. Dan hidup kami menyenangkan hati Allah. Pada akhirnya kami berdoa buat pergumulan kami masing-masing. Kami bersyukur sebab melalui pergumulan kami yang ada, kami semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kami semakin lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kami percaya apapun masalah pergumulan yang sedang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi dalam hidup kami, Tuhan membawa kami masuk dalam rencana Allah yang ajaib, yang membuat setiap kami tetap bertumbuh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sehingga pada akhirnya hamba mau berdoa dari tempat ini, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang setiap hari bergabung dalam ibadah doa pagi. Tuhan lihat kesetiaan hati mereka, dan hamba percaya ada upah buat setiap jerih lelah mereka. Dan hamba berdoa dan membawa setiap pergumulan doa mereka ya Allah. Biarlah apa yang mereka doakan hari-hari ini, pergumulan yang mereka bawa, Tuhan Engkau melihat dan menyelidiki hati setiap umat-Mu. Dan Engkau menjawab bahkan setiap apa yang tidak manusia dengar, di hati mereka Allah lihat. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami berdoa buat pergumulan kami. Ada yang berdoa bergumul buat rumah tangga mereka, agar rumah tangga mereka dipulihkan, dijamah Tuhan.
Suami-suami, istri-istri dijamah dan dipulihkan Tuhan. Ada yang berdoa agar rekonsiliasi dalam keluarga terjadi, antara hubungan adik dengan kakak, antara hubungan orang tua dengan anak, antara hubungan mertua dengan menantu, dilawat di dalam nama Yesus. Kami tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Hari ini kami berdoa juga buat setiap pergumulan anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Mereka mengalami kuasa, mereka mengalami mujizat. Sebab firman Tuhan disampaikan, disembuhkan mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan setiap pergumulan ekonomi dari anak-anak Tuhan. Mereka yang tergoncang hari-hari ini oleh karena pandemik, Tuhan kami pegang firman-Mu sehingga mudah boleh merana kelaparan. Tapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan lihat keteguhan iman mereka untuk tetap terus setia mencari Tuhan. Bahkan ada mereka yang berdoa untuk mencari pekerjaan hari-hari ini. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Allah yang menyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka menemukan tempat pekerjaan yang layak bagi mereka. Yang terbaik sudah Allah berikan dalam nama Yesus. Bahkan ada yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba berdoa, hamba mengucapkan berkat, biar Tuhan sendiri yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka, yang takut akan Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Bahkan mereka yang bertanggung jawab terhadap pasangan hidup mereka. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang hari-hari sudah menjalin hubungan, biar Tuhan yang menetapkan langkah mereka, dan mereka merencanakan masuk dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Biar Tuhan juga yang menetapkan langkah mereka. Karena kami manusianya bisa merencanakan, tapi keputusan berasal daripada Tuhan. Kami orang tua yang terus berdoa buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami, biarlah mereka dalam perlindungan Tuhan, baik dalam studi mereka, dalam masa hubungan mereka dengan kekasih mereka, baik dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka anak-anak Tuhan yang hari-hari ini dalam rumah tangga mereka berseru agar Allah percayakan keturunan-keturunan ilahi. Oh Tuhan Yesus, bukakan kandungan mereka sehingga mereka mengalami mujizat, mereka mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus mereka menerima lawatan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Oh, kami mengasihi jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Karena itu kami mau bersekutu, kami mau berdoa buat mereka. Mungkin mereka orang tua kami, anak-anak kami, mertua atau menantu kami yang belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka adalah suami atau istri kami. Mungkin mereka adalah adik kakak kami, om tante kami. Bahkan mungkin mereka sahabat-sahabat kami yang kami bawa selalu dalam doa-doa kami. Kami rindu sebagaimana Allah mengurapi, memberkati hidup kami, mereka pun boleh menerima lawatan Tuhan. Dan kami doa agar mereka juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Tuhan Yesus. Dan mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Kami doakan nama-nama ini setiap hari kami bawa di altar kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Biarlah mereka tetap terus mengalami lawatan Tuhan. Mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Bahkan setiap umat Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi ini, Tuhan memberkati mereka secara khusus yang berulang tahun, baik berulang tahun di hari ini, mau ulang tahun pribadi maupun dalam ulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati sehingga panjang umur, lanjut usia, sejahtera Tuhan Yesus tambahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami ucapkan Indonesia diberkati Tuhan. Kami ucapkan bangsa kami dilawat Tuhan. Pemulihan daripada pandemi COVID terjadi dalam nama Yesus. Kami boleh melihat perkembangan kemajuan yang signifikan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga setiap bangsa kami ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Baik presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami berdoa buat gubernur-gubernur yang ada, wali kota yang ada, bupati-bupati yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bahkan Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada akhirnya kami bersyukur dan membawa setiap mereka yang berdiri di garda terdepan di atas pandemik ini. Berkati setiap dokter-dokter, Tuhan memberkati setiap suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, setiap para relawan, volunteer yang ada. Tuhan memberkati TNI Polri, sehingga setiap mereka yang berdiri di garda terdepan dalam penyertaan kuasa-Mu, jaga sertai lindungi mereka Allah, agar mereka tetap terus sehat, mereka tetap terus dalam berkat-berkat Tuhan. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah doa pagi ini. Hamba mengucapkan berkat buat umat Tuhan, agar mereka tetap terus setia. Taruh roh kesetiaan dalam hati dan hidup mereka, agar mereka tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Diberkati dalam segala apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat mereka ya Bapa, dalam berkat nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ucapkan berkat, mereka diberkati apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Dan kedua tangan yang mereka angkat kepadamu diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan oleh kedua tangan ini, di dalam nama Yesus, dibuat tangan Tuhan berhasil. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam hidupmu, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, tetap cari Tuhan, dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.